kita kompak semuanya baju hijau. Oh. Iya dong, baju basecamp military lifestyle. Kita salam-salam dulu dong buat ibu-ibu yang selalu setia nonton pagi-pagi Ambiar dari Sabang sampai Merauke. Kita semua mau mengucapkan terima kasih buat yang selalu setia menyaksikan kita. Baju hijau nggak pakai kuku. Cakep. Ku tulis surat di atas buku. Cakep. Suatu saat aku akan jadi milikmu asal kau sabar menunggu. Ayam jago jenggernya merah. Cakep. Baju hijau jangan diganggu. Cakep. Udah. Sobat Ambiar. Eh, by the way, aku suka banget Di gak? dalam percintaan. Cakep. Aku pernah merasakan juga kasih sayang belayanmu. Cakep. Prompternya dong. Oh, baca itu. Maaf, Kirain itu lirik beneran loh. lagu. Itu lirik lagu. Kenapa? Anda mau bicara apa? Bukan pantun. Kenapa, Nah, Karen? gue mau bilang Dewi tuh gayanya cakep banget basecamp militeria. Bener banget Kak, ya Allah Fabo. Buat Sobat Ambiar, kita berharap ya siapapun itu yang sedang menyaksikan selalu berbahagia dengan atau tanpa pasangan. Apa? Normalnya sih orang pasti akan bahagia kalau Tapi ada aku pasangan selalu ya. bahagia kalau Iya. aku pun Karena sendiri. agak aku jauh dah, bahagia. Say. Gue kalau terlalu dekat itu Tapi kalau sendirian terlalu bahagia, montok banget. sendirian bahagia kita harus belajarnya dari Nasar. Kenapa? Walaupun sendiri tapi bahagia dan tetap kaya raya. Wih, Kenapa amin. kita sendiri harus bahagia? Karena kita harus belajar mandiri, jangan apa-apa tergantung orang. Betul. Jadi pokoknya kalau kita itu hidup harus mandiri dari mulai hati, Ya. hari-hari, Ya. kerjaan apa semua kita tidak boleh tergantung orang, kita harus Iya. bisa menyelesaikan Betul sendiri. banget. gitu. Benar, tapi kita juga mau bertanya sama bintang tamu kita yang pertama ini, apakah mereka bisa kalau pisah sendiri-sendiri? Karena kabarnya mereka sempat pisah, tapi sekarang balik lagi ya. Tapi pisah lagi, tapi balik lagi. Iya. Kayak Dewi ya. Kenapa? Kayak mereka berdua, Iya. ntar ngambek, ntar deket, Iya, ntar ngambek, gitu. ntar deket. Tapi kita mau cari tahu rahasia mereka apa sampai dengan sekarang masih Oke. terus awet ya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan pasangan selebriti yang selalu diperbincangkan oleh netizen plus 62. Ini dia Thorik Halilintar dan Fuji. Aku Thorik Halilintar dan juga Fuji. Kami semua di sini. Sebentar, mohon maaf. Kayaknya Thorik sebelah sana. Sayang, Balik. Tarik sini. Kayak lagi nggak akrab Lagi ya. nggak akrab. Aku Gimana sih? tidak akur deh. Enggak, Enggak, angle enggak. kita tuh kanan kiri gitu. Oh gitu. Kami semua mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya sayang udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Fuji dan Thorik pernah datang ke sini pakai bajunya samaan. Kenapa sekarang nggak sama? Iya, benar juga. Dulu pas kita Kan nggak perlu samaan, yang penting hatinya sama. iya itu dia. Dalamnya sih kaosnya putih sama, cuman Sepatunya enggak. mirip, sepatunya mirip. Sepatunya mirip. Kamu mirip kayak mami sepatunya. Iya, enggak. Thorik lagi happy nggak sih sebenarnya? Kayak enggak ya? Happy dong. Kenapa sih kayak lagi menyimpan masalah gitu ya? Enggak ada Lagi masalah happy, kita dua. Lagi happy bener ya? Happy barengan? Ayo bareng. Selalu happy? Justru Happy together? justru happy-nya itu karena ada dia. Sweet banget ya guys. Ini kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah, ada Thorik Halilintar dan juga Fuji yang kabarnya sempat diisukan sudah menikah sir. Yang bilang tadi Tuh, barusan Jos. tuh dia tuh. Yang ngomong cuma mau naikin nama aja. Dia selalu ngompor-ngomporin bintang tamu namanya ngomporin Ujus, dulu tuh kreatif Ujus kita tuh. tuh kompor Namanya banget. Ujus. Jadi gimana sih Fuji sama Thorik hubungan Kabarnya gimana sih kalian sekarang? berdua, Ada yang sayang? bilang katanya Jujur kemarin tadi sempat ngeliat putus. Iya lagi. Tadi yang ngebahasnya apa? Sempat putus ya katanya? Oh iya sempat putus. Oh beneran itu sempat putus? Beneran. Putus tuh udah beberapa kali. Oh gitu? Oh, iya? Sekali. Kok kamu bilang beberapa kali, kamu bilangnya sekali. Apa kamu ngerasa beberapa kali putus? Yang lama itu sekali. Kita baru Yang putus sampai sekali. 3 minggu. Oh tapi ada yang bentar-bentar ya? Sisanya tuh kayak nggak ngomong putus, tapi kayak nggak Nggak ada kabar-kabaran 3 hari kontak-kontakan. gitu. Kenapa? Ada apakah? Nah, Penyebab. kalau kayak gitu biasanya biasa terjadi nggak Cemburu sih? ya? Kalau Cemburu. berkali-kali Enggak putus sih, nyambung-nyambung kan cemburu. kenapa kan pasti ada sebab. Iya. Cemburu, beda pendapat. Heeh. Karena kan kalau misalnya kita mulai suatu hubungan itu ada dua pribadi yang berbeda. Pasti. Ya. Untuk menyatukan dua orang itu kan kadang-kadang banyak Iya. gesekan. Betul. Jadi semakin kita kesini, aku harap gitu kita bisa semakin memperbaiki komunikasi kita satu sama lain. Gesekan apa yang paling besar sehingga kalian berdua belajar punya hubungan yang baru? Betul sekali, saudara rekanan saya ingin bertanya.
Apa biasanya apa, mudah sayang? banget Apa untuk tuh ngomong gesekan yang putus paling besar atau- pada akhirnya kalian apa? putus terus mau balik lagi? Nggak kontak-kontakan tuh karena kenapa biasanya? Biasanya karena apa ya? Nggak, Cemburu? Kalau Ya, waktu itu sih aku apa namanya udah nggak kontak-kontakan, aku udah dulu tuh kalau misalnya lagi nggak kontak-kontakan yang bukan putus ya, Iya. aku tuh masih kadang kode-kode gitu. Kodenya apa biasanya? Kayak upload story, aku taruhin lokasinya di mana. Ah. Terus nanyain dia ke timnya kan nanti kasih tahu ke dia kan. Oh, biar Masih dijemput agak gitu, sayang. caper-caper dikit. Yang waktu putus aku kayak nggak nyariin sama sekali. Oke. Instagramnya aku hide, aku bener nggak mau tahu lagi. Oke. Di situ panik kali dianya. oh iya 3 minggu, Mami. Oh lama ya? Lumayan lama sih. 3 minggu terus akhirnya biasanya siapa yang memulai untuk pendekatan kembali, membuka Komunikasi. pembicaraan kembali? Yang mulai tuh aku, tapi beberapa kali juga ada dia yang mulai juga. Oh iya. Tapi apa itu penyebab besarnya apa itu? Biasanya kalau memulai itu dengan kalimat apa nih? Kalau dia mulainya, kalau aku sih, Kalau aku mulainya kerjaan. Oh kerjaan, Oh, bahasa basinya sayang, kerjaan. ya. Kerjaan masih banyak. atau dia tiba-tiba nanya kayak di mana gitu. Sesimpel itu sebenarnya ya. Iya, gitu. Terus doang. aku langsung jawab kayak, kamu di mana? Aku jemput ya. Gitu. Oh, membuka Maunya pembicaraan. kamu, dia jawabnya, dia nanyanya gimana? Di mana sayang? Gitu. Enggak juga kan udah putus. Oh kalau udah putus dia nggak boleh manggil saya nggak Ya boleh. biasanya kan gengsi kalau yang satu Gengsi ini. lah. Kalau perempuan suka. Kalau aku misalkan udah putus nih, di mana? Misalkan aku gitu. Terus aku ada di sini. Kenapa? Aku mau jawab ini. Kamu kangen aku ya. Padahal aku bikin gitu. Ya pasti, perempuan Pasti. tuh gitu pastinya. Iya. Torik suka melakukan itu. Kamu kangen sama aku ya, kamu tuh nggak Enggak bisa sih, mau nggak. gitu. Suka gitu nggak Malah pernah? aku udah tahu dia pasti kangen aku. Manis banget. Sebenarnya gini ya, kalau orang masih punya perasaan, jangankan nanya di mana. Cuman satu kata hey aja udah kayak udah bikin happy. Iya. Ya kan? Tapi tadi Karen nanya, biasanya tuh karena apa sih kalian pisah? Gesekan terbesarnya apa putus, tuh? Diem-dieman. Jawab tadi. Kalau Biasanya kemarin karena itu apa? karena aku. Yang terakhir itu karena aku. Kenapa? Kenapa Aku itu? Bohong. aku bohongin dia. Emang laki-laki suka Gak bermasalah? bohong. Kamu bohongin Fuji. Iya. Bohongin apa? Bohongin apa itu? Banyak. Banyak. Jangan dibohongin dong, Tori sayang. Tapi bohonginnya tuh hal-hal kecil, tapi lama-lama Enggak. jadi besar. Hei, ada juga hal besar. Apa? Apa sayang apa? Apa? Cewek Gak bisa aku. lagi. Kalau biasanya kan kalau cowok gitu, misalnya kalau aku ya, biasanya kalau dia cewek, bukan dia cewek, maksudnya kalau si Fuji bohong gitu, aku cuman kayak kenapa tanya dan yang berusaha ngerti lah gitu kan. Tapi kalau aku dia kan jarang ada, bohong. tapi kalau dia Aku jarang bohong. Jarang. Ayo mau berantem, mau putus nih. Satu. Tapi karena bohong-bohong kecil biasanya ya. Apa faktor Bohong utamanya? kecil tuh kayak apa Iya apa? tuh? Yang Bohong pada kecil akhirnya tuh jadi apa? besar. Gak jadi jemput atau apa gitu. Apapun itu bisa dibohongin dulu. Oh dulu. Apa Apapun aja itu- bisa dibohongin? Misalnya hal simpelnya apa? Misalnya Lagi dia di mandi, mana? padahal nggak Atau nggak mandi, kayak aku gitu. tanya, kamu hari ini ngapain? Jawabnya apa? Aslinya gimana gitu. Kenapa Torik bisa begitu? enggak, aku biasanya jawabnya cuma kalau gimana bohong. Enggak, kamu tuh sering deh apapun itu. Yang mana katanya? Lucu ya begini. Jangan sampai aku Lucu buka ya. chatnya nih. Ya udah buka. Tapi masih nyaman gak sih sebenarnya? Jangan berantem Apa? dong, sayang. Masih ada rasa nyaman gak sih? Nyaman. Ih, pas yang balikan ya. Maksudnya kayak gimana cara putus lagi ya? Kayak Hah, gitu. kenapa? Karena kayak takut dibohongin lagi. Oh jadi faktornya Masih biasanya trust issue. karena bohong. Tapi bukannya Torik tuh pernah menyatakan betul-betul kayaknya kamu tuh kayaknya tergila-gila sekali gitu kan sama Fuji dan fans kalian berdua juga kayaknya adore kalian banget gitu karena memang kalian tuh lovable banget gitu. Masa ada kejadian kayak bohong-bohongin Fuji gitu kayak tadi dibilang kayak hampir tiap kali malah takut untuk dibohongin lagi gitu. Dia orangnya punya trust issue yang besar ketika dia mau udah percaya sama orang, terus dibohongin sekecil apapun itu bohongnya, itu dia Iya. pasti akan sakit hati. Bohong terus. Ada orang yang trauma sama bohong besar, bohong kecil, tetaplah satu. Karena memang bohongan ya. perempuan, bukan cuma perempuan sih, laki ke Kita perempuan, juga perempuan ke sih laki ya. juga ya. Iya, Kalau aha. dibohongin sekali itu takutnya jadi Takut lu ulang pasti nanti gini lagi, Iya. lu pasti akan gitu. Iya. Ya tapi semoga bisa saling belajar satu sama lain. Namanya juga perjalanan. Sekarang termasuk- sih udah lumayan jauh ya Torik ya. Jauh tuh maksudnya gimana? Udah jarang banget berantem. Hampir gak pernah. Apa karena sudah nikah siri? Astagfirullahaladzim. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat Sobat Ambiar karena video yang satu ini mereka diisukan sudah menikah siri. Kalian boleh klarifikasi setelah saksikan yang satu ini ya. Ini dong pengantin muda, ini dong pengantin muda, ini dong pengantin muda, ya Allah. Pengantin muda katanya kata Mimi Kade itu ya.
bener nggak? Tanggapan kalian gimana? Karena kan pas ulang tahun kemarin kan aku ngasih dia cincin kan. Tapi belum menikah, masih Itu kasih Waktu itu cincin pernah itu ngasih gelang. mengikat. Kan mami tahu. Jadi ketika Fuji ulang tahun yang ke-20 Iya, kemarin. kemarin Iya sih, aku ngasih cincin untuk mengikat dia. Terus Berarti itu kayak arti kata- Mimi sama Bunda tuh kayak ngejail-jailin gitu loh, cie pengantin muda, cie pengantin muda. Maksud kamu mengikat tuh apa sebenarnya? Ya, Ada cincinnya saya. Coba kasih lihat dong sama sobat Torik. gedean. Kegedean. Udah pakai. Torik pakai nggak cincinnya? Enggak, cincinnya di dia. Oke, ini kita Oh, kita jadi kasih cuma lihat ya. Torik yang kasih ke Fuji ya? Ini cincinnya cincin ya? sebagai hadiah Oh, ulang ini tahun dia. Fuji. Kamu bilang sebagai pengikat. Maksudnya pengikat itu apa sih? Apakah kalian memang ada rencana buat tunangan apa gimana? Ya, niatnya gitu. Niatnya seperti itu. Tapi Ya, udah terlaksanakan. Sudah Itu terlaksanakan. komitmen. Komitmen. jadi ini sebatas komitmen. Komitmen ring. Apa sih ya? komitmennya kalau dari Torik buat Fuji? Ya selama cincin itu masih di tangan dia, aku berharap dari hari itu sampai hari kapan nanti, sampai selamanya aku mau sama dia aja gitu. Oh. Sekarang aku pakai gimana dong? Ya maksudnya itu. Itu komitmennya, tujuan kamu memberikan cincin. Buat Fuji sendiri ketika dikasih cincin, kan kayaknya kalau buat siapapun ya, cincin tuh kayaknya sakral banget ya untuk sebuah hubungan buat laki-laki atau perempuan. Ketika kamu dikasih cincin di hari ulang tahun kamu, dalam pikiran kamu apa? Nggak ada apa-apa yang di pikiran aku. Sebenarnya aku tuh udah tahu gitu loh. Karena ada yang ngasih tahu ke aku. Kayak mau dikasih berlian tapi nggak tahu itu cincin atau kalung. Terus aku kayak, aduh, posisinya aku males ngerayain ulang tahun ya. Aduh, kayak ngapain sih nih orang ngerayain ulang tahun aku? Apa aku kabur aja ya. Jadi pas udah dikasih kayak, oke gitu. Senang-senang tapi kayak gak yang takut, nggak apa gitu. Sama deh. Kalau buat Torik sendiri, reaksi orang tua kamu ketika mereka tahu bahwa kamu kasih cincin Kalau orang tua buat Fuji? Kalau orang tua aku seneng-seneng aja asalkan akunya seneng gitu. Kalau orang tua aku seneng. Tapi mereka Yang tahu. penting kamunya senang, orang tua pasti mendukung gitu ya sayangnya. Mereka tahu. Apalagi kan aku laki-laki, Ya. Iya, harus bertanggung jawab. Pasti mereka lebih seneng kalau aku lebih bertanggung jawab. iya betul. Ini kan jadi viral juga di media sosial ya, kan kamu ngasih cincin, termasuk juga postingannya dan juga Mimi Kade yang bilang pengantin muda. Orang tua pas tahu kamu ngasih cincin apa? Mereka kalimatnya apa? Responnya? Mereka senang. Mereka nggak memberikan kata spesifik, tapi cuman ya meraihkan aja gitu. Kemarin juga datang ke rumah dan mereka meraihkan itu. Oke. Kalau papa kamu, Pak Faisal gimana? Pas tahu kamu dapat cincin dari Torik? Kalau papa nggak ngomong apa-apa sih. Ngomong panggilnya. Nggak ngebahas soal cincin. Kamu nggak salah. Tapi Fuji udah kasih tahu ke papa Oh mama. iya, aku tuh bercandain ke papa. Bilang apa? Oh lihat deh, itu udah dilamar, lihat tuh. Nanti mau nikah nanti Desember, aku gitu-gituin kan. Karena papa tuh panik kalau aku bercandain soal nikah. Memang mau nikahnya Desember, Fuji? Enggak, jadi aku suka bercandain bercanda papa. aja. Kalau papa tuh nggak ada masalah gitu aku sama Torik mau serius menikah. Tapi kayak, tadi dulu kejar karir dulu. Nanti kalau kamu udah nikah, nanti kamu punya anak, kamu nggak fokus lagi buat meniti karir gitu loh. Terus aku kayak, Pak, jadi aku bercandain di situ. Kata papa kayak, nanti aja nggak apa-apa, simpen aja cincinnya dulu pakai terus gitu. Buat Torik sendiri nggak apa-apa. Pak Faisal bilang memang pengennya sih Fuji kan lulus kuliah dulu, segala macam, berkarir dulu. Buat kamu itu nggak masalah ya? Nggak masalah bang. Oke, kita mau kasih lihat ini ada sebuah artikel, ada kakak dari Fuji yang katanya siap untuk dilangkahin. Fuji boleh kasih tanggapan yang satu ini ya. Franz Faisal siap dilangkahi Fuji. Tak masalah dan beri dukungan asal saling menyayang. Fuji gimana? Franz, kakak kamu siap dilangkahi sama kamu? Ya, kalau Fransnya siap, papaku yang nggak siap. Jadi semua balik lagi sama Pak Faisal ya? Iya, semua keputusan di papa sih. Ya, gimana ya, kalau aku sih nggak berani itu ya. Nggak berani ngelawan orang tua kalau soal itu ya. Maksudnya tuh dilangkahin tuh gimana sih? Jadi lagi tidur gitu kita... Dilangkahin nikah duluan. Adiknya nikah duluan. Adiknya nikah duluan. ya nggak apa-apa lah. Kan? Semua tergantung Pak Faisal ya. Tapi kalau Torik sendiri kamu udah ada obrolan belum sih sebatas misalnya basa-basi sama Pak Faisal tentang kamu yang mau serius sama Fuji? Aku dari awal datang ke rumah Pak Faisal Udah itu serius ya, sayang? ngomongnya udah serius. Bilangnya apa? Karena aku nggak mau hubungan yang basa-basi gitu loh. Ya. Pengennya Buang kalau waktu ya, sayang, nggak ya. mau buang waktu. Jadi kalau misalnya ada
perempuan yang aku udah sayang, aku yakin gitu ya, aku ikat. Tapi kelihatan sekali memang Torik tuh Bertanggung jawab. bertanggung jawab, Tapi Torik- serius betul, sekali. betul. Makanya tadi agak bingung waktu di saat dibilang suka bohong-bohong kecil lah, apa segala Ya, macam, atau mungkin karena memang supaya biasa lah. nggak marah. Iya, mungkin. dan dari tadi melihatnya kalau Torik tuh selalu kayak benar-benar natap Fuji banget. Kalau Fuji lagi ngomong, ngedengerin dengan baik banget gitu. Kayak pendengar yang baik sekali sebagai laki-laki. Bener gak tuh Fuji? Kalau pendengar yang baik, alhamdulillah pendengar yang baik. Kalau Terus, Fuji, kalau sekarang sih udah kayak oke. aku orangnya. Kenapa? Ya apa adanya. Ya kalau iya iya, enggak gitu. Gua nggak suka dibohongin ya, Say. Ya kapan sih aku bohong sama kamu? Kasih cincin dong! Wes, nyamuk aja lo. Aku mau modalin dong cincin lo. Kasih cincin dong. Iya nanti, Puji. sabar. Puji mau tanya dong, Torik ini termasuk yang romantis nggak? Macam-macam ya romantisnya cowok ya. Menurut kamu romantis? Termasuk yang romantis. Versi kamu? Dia romantis sih, dia kayak sukanya tuh. Surprises ya? Iya, sama suka kayak ngajak kayak dinner, terus ngasih bunga, ngasih coklat. Seneng nggak Fuji gitu? Aku protes masalahnya. Malah Fuji protes guys. Kenapa protes sayang? Karena aku nggak pernah dinner sama cowok. Oh ya, selama ini Sama sebelum temen nonton- cewek juga nggak pernah dinner. Jadi pas dia ngajakin dinner, aduh kalau orang dinner tuh harus pakai baju bagus ya. Terus harus ngomongin apa sih kalau lagi dinner kan mereka kan duduk cantik gitu ya. Ya. Aku bingung tuh. Terus dia pas pertama kali baru jadian ngajakin aku dinner, aku kayak, aduh apa sih lebay banget. Terus dinernya pakai hiasan-hiasan gitu, bunga-bunga, dan aku nggak suka bunga. Memang harusnya kalau dinner itu rapi pakai ini terus kecakkan dulu bisa gini. Lu kayak gua banget ya guys, nggak suka bunga ya guys. Maaf, lu mau dinner apa mau nyindir? Hei. Tapi Torik, kan kalian balik lagi setelah udah putus. Kamu melihat Fuji tuh sebagai perempuan, oh ini dia buat masa depan gue gitu. Yang kamu lihat dari Fuji besarnya apa? Aku sih tidak pernah menyesali yang putus kemarin karena dari situ kita bisa introspeksi diri masing-masing. Baik itu Fuji banyak banget perkembangan dia, banyak banget yang bikin dia jadi lebih dewasa, lebih berkomitmen sama hubungan ini gitu. Dan aku juga merasakan hal yang sama gitu. Aku jadi ngerasa harus lebih menghargai dia dan yang lainnya. Oke. Kalau sekarang sih aku ya dia udah jadi Fuji yang semua orang sayangi. Kalau Fuji termasuk yang ada romantisnya nggak, kan perempuan juga punya sisi Iya. manisnya, sisi kayak gemes gitu kita tuh. Nggak ada. Kalau romantis nggak ada. Romantis Din. apa yang menurut Torik romantis dari Fuji? Apa ya? Ya versinya Torik aja, maksudnya galak juga bisa dijadikan gemes loh kita tuh. Galak. Ya, galak langsung galak. Iya galak. Tapi kan galaknya buat itu kamu mungkin romantis penasaran, kalau kan? menurut aku. Love language-nya Ya, jadi sayang. marah tuh adalah Tapi romantis galaknya ya? Fuji kan bikin kamu penasaran kan? Bukan Galak itu bukan bener marahin dia. bukan Gimana ya? bukan merasa penasaran sih, lebih merasa kayak ada yang mengayomi. Ada yang perhatian gitu ya? Ada yang Emang Torik termasuk yang manja ya? Enggak, bukan manja sih, nggak ngerawat diri. Jadi kayak apa-apa tuh harus diingetin, apa-apa tuh harus disuruh. Kalau enggak dia udah bakal diem aja duduk. Ya, berarti doang. kalau kita cerai itu berarti sananya sayang ya. Jadi Iya. bahasa love language, bahasa cintanya kamu adalah memberikan perhatian gitu ya untuk seorang Torik Halilintar. Secara nggak sadar kali ya. Secara nggak sadar ya. Tapi kita juga berharap semoga bisa saling memberikan love language dengan versinya masing-masing. Tapi kita juga punya satu artikel, boleh kalian tanggapi artikel yang satu ini. Haji Faisal isyaratkan Fuji ditolak keluarga Torik Halilintar. Deterjen, Torik, kamu ngeliatnya gimana artikel yang satu ini? ya orang terserah sih kalau mau bikin artikel apa aja. Yang jalanin kalian berdua. Iya, yang kan? jalanin aku juga. Betul. Tapi kalau keluarga sendiri tanggapannya tentang Fuji gimana? Dari keluarga Halilintar, dari papa dan juga mama? Tanggapannya aku udah pernah ngomongin tentang dia, aku udah bahkan kalau misalnya diajak ketemu aku selalu ngomongin tentang dia gitu kan, di depan keluarga dan lain-lain. Tanggapannya ya mereka suka, mereka senang, semua dia senang kalau aku senang gitu. Oke, yang penting kalau anaknya seneng, kita juga ikut seneng. Orang tuanya senang. Tapi ya. pernah nggak sih secara langsung kamu datang dikenalkan kepada keluarga Halilintar, papa dan juga mamanya Torik? Ketemu langsung? Kalau keluarga Gen Halilintar ya, belum pernah sih. Kenapa? Belum pernah, kenapa? Belum dipertemukan aja kali ya. Waktu Karena kan ya? iya waktu, karena jarang banget juga ketemunya kan. Dia walaupun udah di Indonesia sekarang mereka, tapi masih sering keluar kota dan lain-lain.
Buat Fuji, perasaan kamu gimana sih sebagai seorang perempuan ya ketika ada seorang laki-laki yang begitu serius mendekati kamu, bahkan memberikan kamu cincin, tapi sampai dengan sekarang masih belum juga diperkenalkan sama orang tuanya? Kalau aku nggak ada masalah sih selama aku ngerasa diri aku udah baik, keluarga aku baik, alhamdulillah aku mandiri. Menurut aku nggak ada kurangnya. Jadi kalau misalnya apa yang dikatakan media itu benar ya udah. Kalau misalnya fitnah juga ya udah. Menurut aku udah cukup gitu loh. Yang penting kamu udah tulus. Yang penting aku udah cukup, aku tulus, aku baik, aku nggak ngejatin orang, udah cukup. Benar, karena kalau jodoh pasti nggak kemana dan pasti Jodoh dibutuhkan nggak waktu juga, bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk Fuji sendiri untuk Iya. menerima Kalau- satu sama lain ya. Kalau dari aku sih, aku yang maksudnya sekarang Fuji itu adalah tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab ayahnya. Iya. Dan Torik nggak pernah marah? jarang. Kalau Kelihatan marah, jarang, Torik diem atau kelihatan ngomel? Dua-duanya pernah. Nah diem. Seringnya tapi diem, Kalau Fuji, ngomel. perempuan tuh yang Tapi dimarah. kalau misalnya aku marahnya diem, lebih takut lagi. Kenapa? Oh iya, itu parah banget. Ada berarti. orang Bisa begitu. seminggu. Gini. Kalau Fuji tuh pas marahnya gini. Ada yang ngomel dulu baru diam, ada yang diam baru ngomel. Gitu. Kalau perempuan tuh masih ngomel tuh cinta. Tapi kalau perempuan udah diem, Udah capek. Diem juga cinta loh itu. Enggak, tuh. sebenarnya ini Bayar, bukan masalah capek. perempuan atau laki-laki. Ada orang yang seperti itu. Ada yang kalau marah biasa aja dia bisa ngomel. Tapi kalau udah marah banget dia akan diem. Banyak yang seperti itu kan. Iya. Banyak bukan cuma Perempuan mah kalau marah tetap aja kalau gini. Udah tuh. enggak kalau aku. Kalau aku masih cerewet, bawel itu berarti aku masih cinta, masih menjaga hubungan itu. Ya kan tiap orang beda. Wi. Iya, Tapi orang kalau beda. kalau udah diem, berarti udah cerai deh. Lu diem? Nggak pernah lu marah diem lu. Ini kita mau kasih lihat artikel buat Sobat Ambiar di rumah. Kemarin Fuji baru saja merayakan ulang Iya, tahun yang yang ke-20 ke-20 ya, betul ya? Iya, yang Ke-20 dan sekaligus juga mengenang kepergian dari almarhum dan juga almarhumah kakak-kakak tercinta. 1 tahun mengenang Vanessa Angel meninggal dunia. Fuji ungkap hal ini di hari ulang tahun. Fuji, kita tahu ulang tahun kamu berdekatan dengan kepergian mereka ya, almarhum dan juga almarhumah, dan mereka juga sempat merayakan bersama kamu ya ulang tahun kamu ya saat itu. Apa dalam pikiran kamu pasti akan terkenang ketika momen bersama mereka, termasuk ketika kamu mau merayakan ulang tahun tanpa mereka. Dalam pikiran kamu seperti apa? Dalam pikiran aku, ngerasa kehilangan aja sih kalau di pikiran aku ya. Kayak kok beda banget gitu tahun lalu sama tahun sekarang, apalagi dengan segala macam perhatian ya. Aku kayak kalau dulu gue bukan siapa-siapa tapi hidupnya tenang gitu loh. Merasa dicintai. Kalau sekarang kayak padahal banyak juga yang cintai tapi masih ada yang rasa kurang dikit. Kehilangan gitu. Momen-momen itu ya. Momen-momennya. Apa momen-momen apa yang dikangenin sama kakak kamu? Momen-momen apa? Kita nonton di rumah, kita nonton doang seharian. Atau enggak paling ke Bali sih, liburan ke Bali. Itu, atau enggak jalan-jalan ke Bandung. Postingan terakhir kan memberikan hadiah ya, surprise Iya. kue ya. Ya aku Bener ya? ngasih surprise kue. Iya. Aku dikasih surprise, Dikasih surprise, kue, kan? Surprise kue, terus sama makan sushi. Waktu itu di mall. Iya. Tuh, mereka jemput aku dulu. Mereka lagi ada di mall. Aku di rumah dijemput, habis itu ke mall lagi gitu. Yang paling dikangenin banget apa sih selain kebersamaan kalau buat seorang Fuji? Kalau yang paling dikangenin banget ya, sumpah bercanda-bercanda barengnya. Karena menurut aku satu frekuensi gitu loh, lucunya sama semua. Karena mungkin kita di satu tempat yang sama mulu, Iya. jadi tuh bener-bener apapun itu kita udah tahu gitu otaknya apa, bahan candaannya apa gitu. Udah bukan kayak kakak ipar lagi ya sayang. Udah bukan Kalau kakak Udah Vanessa, bener-bener kayak saudara ya Udah kayak sama saudara. Kandung ya sayang. almarhumah Vanessa Angel juga. Tapi apa kalimat yang tidak akan pernah kamu bisa lupakan dari almarhum dan juga almarhumah? Kalimat yang gak pernah aku lupakan banyak banget lagi. Kalau ada Pebi itu apa ya? Banyak banget. Terakhir aja deh doa dari kakak apa? Doa Yang diingat kemarin yang sebelum doa- meninggal. em, Kan sempat ngasih Ujangan Surprise, atau ya. doa. Kalau dari Pebi ya, buat cepet lulus kuliah pasti ya. Cepet lulus kuliah biar jadi orang. Soalnya dari dulu tuh aku kayak malas-malasan gitu kalau kerja gitu. Itu doang sih. 1 tahun memang tidak terasa ya. Tapi seandainya buat Fuji, kamu bisa mengungkapkan apa yang kamu bisa ungkapkan untuk mereka 1 tahun tanpa almarhum dan juga almarhumah. Fuji mau bilang apa untuk mereka? 1 tahun ini seperti apa buat kamu?
1 tahun ini tuh rasanya campur aduk. Pertama, aku sangat bersyukur banyak banget orang yang ngasih perhatian. Di situ kayak sedih karena aku harus kehilangan kalian gitu. Habis itu rasa agak hampa sih sebenarnya, agak hampa dikit. Sama kangen banget sih. Kangen banget semuanya, mau kita berantem, mau kita Iya, pasti. seru-seruan, semuanya kangen. Itu tuh ya biasanya kalau yang gitu tuh suka berasa lagi nanti Pasti. Ramadan. Mau lebaran Karena ya? buka puasa, Karena buka puasa. sahur, Iya. apalagi Bahkan lebaran tuh. Tahun lalu aku puasa itu 3 minggu di Bali sama mereka, 3 minggu atau 2 minggu Iya kan? full. Jadi kayak, aduh puasa tahun lalu kayaknya enak banget. Itu ya. pasti berasa Mereka ya, banget. Berasa bareng-bareng ya. banget. Oke, buat Fuji, tapi kamu tahun ini ngerayain ulang tahunnya juga nggak sih? Ada Tahun perasaan ini. kayak aduh males ya ngerayain ulang tahun karena mungkin barangkali teringat dengan momen-momen bersama mereka. Atau Tahun mau ini, rayain? Ya. yang kemarin. Males banget ngerayain ulang tahun. Aku tuh sempet berantem juga sama Torik. Karena kayak pas pagi-pagi kan aku dijemput sama supir dia buat ngerayain surprise dia itu kan yang bermalam. Aku marah-marah pas siang-siang. Aduh, ngapain sih ngerayain kayak gini? Aku udah bilang sama kamu aku nggak suka ngerayain ulang tahun aku. Saya bilang turutin dulu dong, please ikutin aja. Aku udah apa sih? Udah mempersiapkan semuanya, udah libatin banyak orang gitu. Kamu nikmatin aja dulu ini buat kamu senang. Ketika akhirnya dapat surprise, Soalnya pas ulang tahun dia tuh bertahun-tahun berturut-turut tuh selalu jadi hari yang sedih bagi dia. Jadi aku pas ulang tahun dia tuh aku pengen berusaha bikin dia tuh happy, senang, dan dia akan Enjoy. pengen pengen dia ngelupain Yang apa yang sedih-sedih gitu ya, sedih-sedih. sayang. Pokoknya aku pengen dia ngerasain banyak orang yang sayang sama dia, banyak yang support dia. Jadi aku bikin kayak rangkaian 20 surprise di hari itu. untuk bikin dia senang. Wow, romantis Tahun ini banget loh. tahun ini ulang tahunnya pengennya apa, Fuji? Kan ada Torik juga nih. wish-nya gitu ya. Ya wish-nya maksudnya doanya apa? Doanya semoga aku dijauhkan oleh orang-orang yang jahat Amin. sama aku. Semoga aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Bisa menahan emosi. Kalau impian yang duniawi ya, terakhir aku pengen banget aku di rumah gitu. Udah itu doang. Maksudnya? Kalau misal impian yang belum kecapai selama ini, pengen di rumah. Pengen beli rumah. Pengen Kita rumah. doakan Dunia semoga ya. impiannya bisa terwujud untuk bisa beli rumah. Satu Indonesia bilang amin. 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 Nah, kalau tahu biasanya tiap tahun kan adanya di Jakarta, pokoknya di Indonesia. Tahun ini kepengen gak sama Torik berduaan keluar negeri gitu? Tahun baru. Oh, tahun baru. Birthday-nya Merayakan Fuji. ulang tahun. Berduaan aja tok. Nggak berani. Kenapa? Nanti di Netizen komentar. Nanti netizen ngomongnya apa lagi, nggak berani kalau berdua. Biarin aja netizen malah nggak usah Yang enggak kan didengerin. ada papahnya. Berarti belum ini kode ada Torik dia pengen keluar pernikahannya. negeri tapi kamu ajak kalian juga nggak cuma berdua. Nanti keluar negeri bareng berduaannya aja pas udah nikah. Amin. Fuji, apa yang mau kamu sampaikan untuk almarhum dan juga almarhumah seandainya kamu bisa menyampaikan sesuatu kembali untuk mereka? Kalau pengen menyampaikan sesuatu, ada Baby Kavanes. Aku udah sukses lah. Alhamdulillah ya, menurut aku bersyukur banget. Alhamdulillah aku udah sukses. Awangan banget, galau sekarang udah bisa ngapain, udah bisa semuanya sih. Itu kan harapan dari Baby Kavanes, sudah bisa acting segala macam. Tapi alhamdulillah gizinya cukup baik, gendut sekarang. Untuk pendidikan alhamdulillah ada jalannya ya. Udah ngeliat sana sini. Jadi udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ingin saat